Iya, gue jadi ingat mubahala ya, dan doa sang imam. Semuanya jadi kena konflik ya. Nih, kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Masih ingat kan Babe Roland nih? Ya, nih gue mau ngajarin. Kalau kalian udah pesen ini buat nemenin minum kopi enak nih. Nah, gue kalau ngonten biasa begini nih. Nah, ini gue ambil yang pisang keju nih ya. Nah, itu ya guys, dibelah jadi dua, terus celup di kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Sensasinya itu luar biasa. Kejunya tetap terasa, kopinya ada aroma pisangnya. Buruan pesen Babe Roland, nomor WA-nya ada ya, dijamin halal, enak, berkah insya Allah hasilnya untuk perjuangan. Langsung hubungi dah ya, itu gitu aja gitu. Buat nemenin minum kopi. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap hal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Guys, alhamdulillah ya, kita masih ingat Pak Dudung itu ikut konferensi pers KM50 tuh, ya kan? Dan kita tahu di KM50 itu dia sama Pak Fadil ya. Nah, ini ada berita mengejutkan tentang Pak Dudung nih. Ternyata ada berita yang, bentar, gua ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim ya. Aduh. Nih beritanya begini nih. Perseteruan Jenderal Andika dan Jenderal Dudung memuncak di Akmil. Akmil itu Akademi Militer ya. Ya, Jenderal Dudung dan Jenderal Andika dan Jenderal Dudung nih. Nah, ini orang-orang hebat di Indonesia ya. Jadi ternyata ada perseteruan. Akmil itu Akademi Militer ya. Akademi Militer itu buat pemuda-pemuda yang mau mendaftar jadi perwira ya. Perwira militer Angkatan Darat itu ke Akmil. Jadi kita baca dulu beritanya ya guys. Ini beritanya luar biasa nih. Iya, gue jadi ingat mubahala ya, dan doa sang imam. Semuanya jadi kena konflik ya. Nih kita baca dulu. Heboh konflik yang melibatkan antara Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman. Semula penulis menganggap hal itu cuma desas-desus. Ternyata kejadian itu fakta adanya.
ini Operan News ini. Informasinya satu, bisa dipercaya, dapat pula dipertanggungjawabkan. Hanya saja persoalan kali ini terasa sangat personal. Jadi ada konflik nih, asik nih ya. Konflik terjadi ketika dalam fase panitia penentuan akhir, Pantokhir, Andika sendiri yang memimpin Pantokhir, sama seperti yang biasa diunggah di video pribadinya di YouTube. Andika selalu terlibat mengawasi seleksi rekrutmen calon perwira, apalagi lewat jalur Akademi Militer, Akmil. Seleksi Akmil tahun ini pun begitu. Andika tak luput mengawasi proses kelolosan calon taruna. Iya, itu kan sering dalam tanda kutip itu ya. Orang tahu berapa gitu ya. Itu menguntungkan ya. Ya, jadi perwira soalnya ini kalau umpamanya melebihi kapasitas ya. Lebih itu nanti akhirnya makin banyak jenderal, nanti makin bahaya itu ya kalau ada jalur-jalur khusus gitu ya. Dalam sebuah pertemuan dengan Kepala Staf Angkatan Udara KSAU, Marsikal Fajar Prasetyo, Andika pernah menekankan tidak ada kuota khusus bagi lulusan SMA tertentu. Dia meminta semua lulusan SMA diperlakukan sama. Pesan dalam video itu sangat jelas dengan status sebagai Panglima TNI. Tentu instruksi Andika tidak hanya berlaku bagi Akademi Angkatan Udara, melainkan juga bagi Akmil dan Akademi Angkatan Laut. Akmil itu untuk Angkatan Darat ya. Disinilah masalah terjadi. Andika merasa pendaftar bernama Muhammad Akbar Abdurrahman, MAA, tidak layak lolos. Setelah berdiskusi dengan panitia lain non kepala staf, Andika pun sampai pada kesimpulan dia mencoret MAA, padahal MAA adalah putra bungsu Dudung. Oh, iya. Oh, jadi putra bungsu Pak Dudung itu menurut Pak Andika nggak layak lolos di Akmil, tapi emang diloloskan. Aduh, yang bener mana? Jenderal sama jenderal ini guys. Mubahala itu nyata. Penulis mendapat informasi jika pencoretan dilakukan Andika dengan alasan calon taruna tersebut belum cukup umur. Dalam aturan internal TNI, syarat pendaftar adalah minimal berusia 18 tahun dan maksimal 22 tahun. Sontak saja keputusan Andika membuat geger. Dudung tentu tidak terima anaknya divonis gagal lolos penerimaan calon taruna 2022. Menantu ex Kepala Badan Intelijen Negara BIN, Jenderal Purnawirawan AM Hendro Priyono tersebut pun dianggap turut campur terlalu jauh alias mengurusi yang bukan kewenangannya, apalagi kedudukan Akmil berada di bawah KSAD, bukan Panglima TNI. Lu jenderal sama jenderal nih guys. Rakyat gimana? Tonton dah, kopi siapin ya. Jika masih era ABRI, memang Panglima memiliki kewenangan untuk mengurusi Pantokhir. Namun kini persoalan itu menjadi ranah KSAD. Kepala Staf memiliki otoritas dalam seleksi untuk memilih sendiri calon taruna yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan. Dan yang lebih paham kebutuhan TNI AD adalah Dudung. Iya, tapi kan itu anaknya ya. Anaknya gimana dong kalau anak? Tidak heran Dudung mempertanyakan keputusan Andika, apalagi anaknya merupakan lulusan SMA Taruna Nusantara. SMA di Magelang tersebut selama ini memang kerap memasok banyak calon perwira dari jalur rekrutmen Akmil. Sebagai orang tua, Dudung merasa anaknya memiliki postur fisik dan jasmani yang terlatih, namun tetap saja ada kekurangan di mata Andika. Di sisi lain, Dudung tidak tinggal diam. Merasa memiliki wewenang ex-Pangdam Jaya yang menginstruksikan pencopotan baliho Front Pembela Islam di Jakarta pada 2020 ini menghadap Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Lobby berhasil, keluar keputusan Menteri Pertahanan Kepmenhan nomor 1421.D /M/11 Romawi /2021 tanggal 2 Agustus 2022 tentang perubahan 4 alokasi penyediaan prajurit Tentara Nasional Indonesia di tahun 2022. Jumlah rekrutmen calon taruna Akmil tahun anggaran 2022 tidak lagi hanya 379 siswa. Tiba-tiba terdapat tambahan 70 siswa. Ada tambahan.
Padahal sebanyak 379 taruna sudah mengikuti upacara pembukaan pendidikan yang dipimpin Danjen Akademi TNI Letjen Bakti Agus Fajari di lapangan Resimen Taruna Akmil Kabupaten Magelang Jumat 5 Agustus 2022. Udah ada upacara pembukaan, ada tambahan lagi. Waduh. Wah, ini asik ini. Kalian siapin kopi ya. Bacanya enak ini. Gue langsung kebayang mubahala udah. Karena muncul keputusan baru, ada kuota taruna tambahan, maka diputuskan sebanyak 70 siswa mengikuti upacara pendidikan selanjutnya. Mereka dapat dinamakan sebagai taruna gelombang kedua, sehingga total taruna Akmil tahun ini menjadi 449 siswa. Dalam siaran pers, Dinas Penerangan Angkatan Darat, Dispenat, Gubernur Akmil, Maijen Legowo WR Jatmiko ditunjuk sebagai inspektur upacara. Putra Dudung sepertinya akan mengikuti pendidikan di Akmil bersama 69 siswa lain. Sebuah ketidaklaziman, ada 2 upacara dimulainya pendidikan di Akmil. Gak lazim udah di sini udah gak lazim, udah gak biasa gitu ya. Memang sih di era pemimpinan Pak Jokowi ini banyak yang gak biasa ya. Akhirnya hal itu bisa dimaklumi jika upacara gelombang pertama dibuka oleh Letjen Bakti Agus yang berada di bawah instruksi Andika, maka Maijen Legowo WR yang memimpin upacara kedua nanti memiliki jabatan di bawah koordinasi langsung Dudung. Pembukaan upacara pendidikan Akmil tahun ini juga memang aneh, merujuk tahun-tahun sebelumnya. Biasanya yang tradisinya dimulai pendidikan calon taruna dilakukan oleh KSAD, karena tahun ini Andika dan Dudung berkonflik, aktivitas pendidikan siswa di Akmil sempat terdampak. Setelah mencapai deadlock sebentar, Andika menugaskan Danjen Akademi TNI membuka upacara pendidikan calon taruna. Dudung pun tidak mau kalah. Dia menugaskan Gubernur Akmil untuk menyiapkan upacara susulan bagi siswa yang tidak lulus dalam Pantokhir yang dipimpin Andika. Plus kuota tambahan juga memuat rekrutmen taruni. Dalam jangka panjang ketika nanti taruna itu sudah berpangkat kolonel menuju brigjen, bisa terjadi masalah perwira non-job karena jumlah perwira lebih banyak dari jabatan. Itu mau ditambah-tambahin, akhirnya nanti non-jobnya banyak. Hal itu terjadi berkat rekrutmen tidak dilakukan berdasarkan kebutuhan. Meski begitu, setidaknya masalah yang melibatkan 2 jenderal tersebut selesai. Andika tidak ingin memperpanjangnya, namun persoalan itu sudah menjadi kasak-kusuk di lingkungan Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Pusat, dan Mabes AD Gambir, Jakarta Pusat. Bahkan juga di kalangan wartawan. Iyalah, kalau nggak normal gimana? Pokoknya harus ya Pak Dudung ya, anaknya harus masuk gitu ya Pak. Keren. Iya, pokoknya anaknya Pak Dudung harus masuk. Kalau Pak Andika bilang nggak boleh nambah kuota, ini usahakan tambah kuota ya Pak. Iya. Masalah nanti non job, oh gampang itu Pak Dudung ya. Persoalan Andika dan Dudung terkait taruna Akmil sebenarnya merupakan titik didih. Akumulasi benturan kepentingan sudah terpupuk sejak jauh-jauh hari. Masih ingat ketika Andika membuat aturan baru memperbolehkan anak keturunan Partai Komunis Indonesia bisa mendaftar TNI, video itu membuat gaduh, termasuk di internal TNI. Tidak hanya itu, Andika juga menghapus syarat renang dan tes akademik dalam daftar menjadi prajurit TNI. Keputusan itu bagi beberapa kalangan dianggap merebut kewenangan kepala staf. Masalah pembinaan harusnya di bawah kepala staf, namun Andika dianggap ikut campur dan membuat aturan sepihak. Sebagai pemegang komando tertinggi, tentu keputusan Panglima TNI harus dijalankan. Namun fakta di lapangan, banyak yang resisten dengan keputusan Andika. Misalnya penghapusan syarat renang. Selama ini renang dianggap sebagai salah satu tes wajib bagi militer. Namun Andika memiliki pertimbangan lain sehingga menghapus aturan itu. Ketidakcocokan antara Dudung dan Andika sangat terasa sekali dalam perhelatan Super Garuda Shield 2022. Dudung tidak hadir sama sekali di lokasi latihan pusat latihan tempur Puslatpur, Batu Raja, Sumatera Selatan. Padahal Garuda Shield bermula dari latihan bersama TNI AD dan US Army, Angkatan Darat Amerika Serikat. Namun khusus tahun ini, Garuda Shield ditingkatkan menjadi Super Garuda Shield, sehingga kewenangan diambil Panglima TNI. Apa yang terjadi? Akhirnya Andika jalan sendiri. Hanya wakil KSAD, Letjen Agus Subianto, yang meninjau prajurit TNI AD latihan bersama 13 negara lainnya. Andika malah terlihat akrab dengan Kepala Staf Angkatan Laut KSAL, Laksamana Yudo Margono. Yudo pun mengangkat Andika sebagai warga kehormatan marinir di Pantai Todak, Dabu Singkep, Kepulauan Riau, Kamis 4 Agustus 2022.
atau sehari setelah pembukaan Super Garuda Shield. Ketika Andika tidak hadir di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Senin 25 Juli 2022 menyambut Presiden Joko Widodo yang akan bertolak ke Beijing untuk bertemu Presiden Cina Xi Jinping. Sebagai penggantinya adalah KSAL, bukan KSAD. Tentu saja ini bisa ditafsirkan macam-macam. Namun, lagi-lagi ini terkait relasi Andika yang lebih baik dengan Yudo daripada dengan Dudung. Jadi persaingan antar jenderal ini, guys. Lu nontonnya sambil ngopi ya. Jangan lupa kopinya nih. Penulis berkeyakinan Andika lebih serak jika penggantinya nanti adalah Yudo daripada Dudung. Andika akan pensiun pada akhir Desember 2022. Sosok paling kuat sebagai penerus Andika adalah Yudo dan Dudung. Meski begitu, keputusan akhir tetap di tangan Jokowi. Presiden memiliki hak prerogatif dalam pemilihan Panglima TNI. Hanya saja masalahnya jika Jokowi tidak memilih Yudo, maka selama periode kepemimpinan 2014-2024 tidak ada Panglima TNI dari Matra Laut. Mengapa? Memang baik Yudo dan Dudung sama-sama akan pensiun di pensiun akhir 2023. Masalahnya pada saat itu terdapat nama Panglima Komando Strategis Angkatan Darat Pangkostrat, Letjen Maruli Simanjuntak yang sudah lama digadang-gadang sebagai KSAD dan Panglima TNI. Jika Yudo tidak terpilih sebagai pengganti Andika, maka peluang KSAL menjadi Panglima TNI benar-benar tertutup pada era Jokowi. Hal itu jelas sangat miris. Pasalnya Jokowi ketika awal-awal dilantik sebagai RI 1 selalu gembar-gembor program poros maritim dunia dan tol laut. Sayangnya hal itu ternyata cuma sekedar jargon. Jika sampai Yudo tidak terpilih menjadi Panglima TNI ke-22, maka Jokowi bisa dianggap mengabaikan TNI AL. Dan kalau TNI AL diabaikan, waduh gimana itu nasibnya. Tapi kalau TNI AL yang naik sebagai Panglima, berarti Dudung nggak naik. Aduh ya memang ya Allah punya caranya. Allah punya caranya. Doa itu dikabulkan. Mubahala itu nyata. Sementara itu peluang Dudung jangan dianggap remeh. Dia memiliki jasa besar bagi penguasa. Iya besar banget itu. Masalah baliho kemarin itu jasa besar Pak Dudung ya. Ya bisa menurunkan baliho itu luar biasa. Selain itu, skenario menjadi Maruli sebagai KSAD hanya bisa terwujud jika Dudung menjadi Panglima TNI. Karena jika tidak begitu, maka Maruli tidak bisa menjadi KSAD. Nantinya menjadi Panglima TNI meneruskan estafet kepemimpinan Dudung. Apabila Yudo ditunjuk sebagai Panglima TNI, maka Dudung pensiun Desember 2023. Dan peluang Maruli meraih bintang 4 baru terwujud saat itu. Dari sini pula bisa diartikan kedekatan Andika dengan Yudo juga sebagai simbol dukungan untuk menjadi Panglima TNI. Dengan persaingan seperti itu, maka sudah jelas memang ada hambatan psikologis antara Andika dan Dudung. Penulis adalah wartawan Republika dan pembuat buku berjudul TNI dan Dinamika Organisasi 2020. Wah, ini tulisan keren nih. Ya, artinya guys, memang ya Pak Dudung sama Pak Andika ini ada konflik di situ ya, tapi ini di Akmil ini jadi ada kuota tambahan, itu dibuat kuota tambahan setelah Pak Dudung berhasil melobi Menhan ya Prabowo. Nah, tapi nanti kalau ada perwira yang non job di akhir, wah karena kuota di awal Akmil udah ditambahin ya, itu terserah gimana apa kata nanti ya Pak Dudung, yang penting anak dulu ya. Oke guys, tetap berdoa ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, dah doa aja doa. Udahlah, biar kita ngelihatnya itu urusannya Allah Subhanahu wa taala, gimana skenarionya. Kita akan lihat ya setelah Ferdi Sambo ini. Terus itu udahlah kebuka semua insyaallah nih. Jadi itu guys ya, gitu aja konten gue ya. Mubahala itu nyata. Doa itu juga akan dikabulkan oleh Allah SWT. Tinggal kita sabar menunggu kapan Allah kabulkan dan bagaimana cara Allah. Kita tawakal. Yang penting kita berusaha, berjuang, bersuara, berdoa. Menangnya atau kalahnya biar Allah yang ngatur. Semuanya nggak ada yang bisa sembunyi dah. Ya sekarang masing-masing punya masalah gitu ya kan. Asyilil zalimin kan di sholawat tadi. Dah ya, gua Babe Aldo.
Minta maaf kalau ada salah. Jangan lupa yang belum subscribe silakan subscribe. Yang merasa ini bagus ya di like. Kalau merasa ini manfaat silakan di share. Mudah-mudahan jadi jariah buat kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa? Pokoknya anak dulu deh masalah kuota. Waduh. Ntar aja. Nanti kalau ada yang non-job ya apa kata nanti ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau. Sekali lagi yang mau, nggak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya. Lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah, gitu aja. Gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu. Gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat. Merdeka, Allahu Akbar.